Nggak punya pabrik, nggak mau bisa ekspor. Nggak punya barang, kepengen ekspor. Yang lebih ekstrim, nggak punya modal. Ya, itu Tapi tuh. kepengen ekspor. Kira-kira gimana nih, Sa? Bisa nggak tuh? Bisa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elsa Fatur Rahma di channel Aspenkum, Marketplace Ekspor khusus produk Indonesia. Dan hari ini kita bersama dengan Ibu Enda dari Maha Queen, CEO Halo, Maha Queen yang sahabat cantik ekspor. jelita. Makasih. Dan baik hati ya. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing Tentang apa? Hari ini trading. kita? Oh, menarik sekali nih. menarik, Jadi menarik. nggak punya pabrik, nggak punya barang, nggak punya produk, nggak punya buyer, Nggak punya modal. nggak punya modal, emang bisa ekspor Bu? Itu pertanyaan yang menarik ya. Nah, ya gimana tuh? Nggak punya pabrik, nggak mau bisa ekspor. Nggak punya barang, kepengen ekspor. Yang lebih ekstrim, nggak punya modal. Ya itu Tapi tuh. kepengen ekspor. Kira-kira gimana nih, Sa? Bisa nggak tuh? Bisa. Bisa. Oh tapi harus punya modal Bu katanya. Sedikit. dikit bisa, ya. Minimal ya. Nah kita akan ngebahas itu nih, gimana bisa nih nggak punya pabrik, nggak punya barang, nggak punya modal, tapi bisa ekspor. Nah kita akan bahas gimana sih kiat-kiatnya menjadi trader yang handal, oke, berkualitas, kompeten, cuan. Oke, kita mulai nih Bu ya, ke Bu Enda nih. Jadi gimana sih modal awal untuk jadi trader itu? Oke, jadi gini, secara garis besar perlu kita definisikan dulu. Ada 3 pihak yang bermain dalam satu skema transaksi. Yang pertama itu ada yang namanya manufacturer. Manufacturer ini kan pabrik, ya, tugasnya adalah menyediakan barang atau pesanan. Nah, yang kedua bisa dikatakan dia sebagai traders atau dia sebagai buyer. Nah, yang ketiga sebagai buyers. Jadi traders belum tentu buyer. Ya, Betul. trader ini adalah representasi sebetulnya. Representasi dari penjual dan representasi dari pembeli. Oh dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah, Sah. Jadi sebenarnya aman nih. Ya, bisa dibilang dia adalah pemain yang seharusnya bisa menjadi jembatan, sekaligus dia harus bisa menjadi konsultan. Nah, oke? Nah, mengingat itu kita balik lagi nih bertanya, who is traders? Nah, siapa sih traders? Terus ada beberapa paradigma berpikir yang selama ini mungkin diadopsi oleh para trader-trader muda ataupun trader-trader yang sudah lebih dulu berpengalaman misalnya gitu. Terus roles-nya gimana sih? Perannya dia kayak apa sih? Seperti yang saya tadi bilang, dia harus menjadi jembatan antara pembeli dan penjual, gitu kan? Supaya dia ini berada di tengah-tengah menjadi pihak yang dianggap bisa merepresentasikan kebutuhan kedua belah pihak. Kan berat sebetulnya nih tugasnya, ya nggak? Nah, itulah yang menjadi poin bahwa sebetulnya trader ini juga memiliki prospek sebetulnya, memiliki masa depan yang baik kalau quote unquote orang ini mau konsisten. Gitu, orang ini mau menjadi orang yang istilahnya ya yang amat sangat disayangkan kan banyak trader yang putus loncat. Ya betul. Jadi capek dengan komodasi ini, terus ke yang lain, akhirnya nggak fokus, terus nggak dapat apa-apa. Ya, nah oleh karena itu ada beberapa roles, ada beberapa peran yang menurut saya sebagai traders ini harus mainkan peran itu dengan sangat bijaksana. Apa itu? Apa itu? Kira-kira Itu ya akan perannya. tunggu di episode berikutnya. Asik. Enggak sekarang aja. Nggak sekarang ya. Ntar digebukin sama Jadi yang pertama, yang namanya traders itu dia harus bisa menjadi yang namanya trustworthy reference
Atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya adalah referensi yang terpercaya bagi pembeli dan bagi penjual gitu. Kalau mau dikuliti sedikit, referensi terpercaya ini apa? Artinya kalau dia ke pembeli, ya dia harus bisa menjelaskan, memberikan rekomendasi. Kan sifatnya memberi rekomendasi pabrik yang qualified, produk yang layak diekspor, produk yang memiliki nilai jual, produk yang memiliki value. Ini traders ini harus tahu nih. Nah, itu. Jadi nggak sembarangan asal cuan, asal bunyinya uangnya lebih banyak sedikit, lalu Terus dia dia lompat. belok. Nah, Padahal harus fokus biar lebih ini ya, Betul komprehensif sekali. juga untuk tahu produknya. Yes. Semakin tahu kan buyer semakin percaya gitu. Exactly. Nah, yang kedua, yang namanya role-nya seorang trader itu, dia harus bisa menjadi produk dan service consultant buat both party, buat buyer maupun buat suppliernya. Jadi kalau misalnya buyer memiliki kebingungan, saya berbicara dalam aspek segala macam produk ya. Buyernya memiliki kebingungan nih, mana sih varian produk yang cocok untuk dikirim ke negeri saya atau untuk saya jual di negara saya. Nah, traders ini bisa memberikan rekomendasi sifatnya. Oh, ini yang bagus. Oh, ini jangan sebab ini begini. Jadi akhirnya ada bonding antara si pembeli dengan si pemberi rekomendasi ini gitu loh. Jadi seolah-olah dia memang pihak yang betul-betul menguasai produknya. Kemudian role yang ketiga, seorang trader harus capable buat memanage ordernya dari A sampai Z. Nah, ini handicapnya. Harus bisa. Misalnya gini, saya mau kirim produk ke Amerika misalnya. Produknya apa? Produknya adalah frozen food. Atau misalnya produknya adalah seafood. Dia harus tahu dia berangkat menggunakan kontainer apa, dengan posisi yang seperti apa, dimuat di mana, packaging yang seperti apa. Nah, ini juga harus dikuasai oleh seorang trader karena kepada siapa pembeli bertanya kalau bukan kepada orang yang memberi referensi. Kan gitu kan. Nah, kemudian kalau memang udah mengambil manisnya dari order, dia harus bisa able atau capable buat handling komplainnya. Iya, jangan untuk Jangan tiba-tiba nanti untungnya udah masuk, udah ditransfer, habis itu dikomplain hilang. Ini sering terjadi. Harus dikasih tahu juga nih. Jadi buyer tuh kalau misalnya udah percaya tuh biasanya bakal order terus ya, Bu. Correct, exactly. Jadi kalau misalnya udah dapat order, ya maksimalkan itu. Kalau misalnya buyer udah percaya, insya Allah kan bakal order lagi ya. Betul banget. Nah, yang terakhir, sebagai peran semuanya ini, dengan kata lain, middle person ini dia harus punya integrity juga. Nah, integrity ini most of all antara integrity kepada buyer dan juga integrity-nya dia kepada supplier. Kenapa saya katakan itu integrity? Karena banyak banget traders yang ya akhirnya cuma datang ke pabrik orang, ambil gambar, ambil sampel, lalu kemudian dia tahu pabrik lain mungkin bisa menjual dengan harga yang lebih murah, dia twist, dia pindah ke pabrik lain. Nah, atau yang hal-hal yang semacam ini kan nggak ada loyalty-nya antara supplier dengan si trader ini sebagai middleman. Padahal kalau misalnya dia mau loyal, dia mau mendedikasikan dirinya untuk perusahaan A atau pabrik B atau pabrik C, dia akan lebih mudah karena makin lama dia akan menguasai secara natural apa yang dijual oleh pabrik tersebut dan dia menjadi expert di situ. Gitu. Jadi nggak semerta-merta oh pabrik sana harganya lebih murah, pindah ke sana. Nah, ini paradigm yang kadang-kadang terjadi nih di dunia teman-teman trader. Anggapan mereka, ya kita kan harus cari cuan. Oh ya, that's it, bener. Itu bukan hal yang salah untuk cari cuan, tapi kalau menurut saya secara pribadi, cuan itu akan mengikuti. Gitu. Ketika kita sudah punya integriti yang baik, ya nanti akan mengikuti lah cuan ini. Gitu. Mana ada sih kerja keras yang nggak ada cuannya, kan istilahnya gitu.
gitu kurang lebih. Jadi ada beberapa paradigm yang menurut saya perlu dianulir. Contohnya apa coba? Ya itu tuh tadi bilang nggak punya modal itu. Nah, Jadi walaupun kelihatannya nggak ada modal, tapi harus ada modal. yes, exactly. Apa itu tuh Bu modalnya? Jadi trader itu bukan seseorang atau bukan pebisnis tanpa modal. That's not correct. Sedikit-sedikit, paling tidak minimal, seorang trader itu harus punya knowledge, harus punya attitude, ya kan? Nah, ketika dia sudah punya knowledge, dia punya attitude, ya dia harus punya skill juga. Inilah modalnya. Walaupun misalnya ini uncountable ya, menurut saya tidak bisa dikategorikan modal itu selalu uang kan, betul kan? Lalu kemudian seorang trader juga harus punya network. Ya betul. Nah, inilah modal dia untuk berdagang. Kalau empat-empatnya nggak ada, duit juga nggak ada. Aduh, itu suram ya Bu. Iya, banyak berdoa lah. Segitu aja. Banyak berdoa supaya Ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa gitu. Agar ada orang baik memberikan rezeki. Yes. Oke. Nah iya tuh soal knowledge, karena banyak banget juga nih Bu di Aspenku tuh yang datang tapi nawarin barang itu beda-beda. Jadi misalnya kita lagi ngeposting tentang, kita kan suka nawarin nih produk ke buyer-buyer kita, partner-partner kita di luar negeri. Terus ada nih permintaan misalnya kemukus gitu. Kita ada nih, kita ada kemukus, kita ada lada, terus ada produk yang beda gitu. Kita ada pokoknya kayak buah tropis ya, itu kan kayak berbeda gitu. Nah itu gimana gitu, sementara kan orang rempah-rempahnya aja udah banyak gitu. Kita tanya kemukusnya spesifikasinya apa, dia nggak tahu. Ya itulah. Nah itu dia. Jadi dia cuma tahu nih, gue kenal nih ada supplier ini, tapi dia nggak tahu knowledge tentang produk itu ya kan. Akhirnya ya udah. Betul sekali. Itu kan namanya penyambung lidah. Nah ya kan. Itu bukan trader loh, itu messenger. Itu messenger. Itu Nanti messenger. mau coba cuan gitu ya. Ya, jadi ini yang kadang-kadang harus kita sedikit perbaiki pola berpikirnya apa. Seolah-olah kita gini, kalau kita tahu di mana kita membeli saus, ya misalnya kalau kita tahu di mana kita membeli saus, disitulah kita bisa menguasai si saus ini. Padahal saus ini punya ingredients, gitu kan? Punya ingredients, punya material, punya packaging, punya grade. Nah, jangan seolah-olah tetangga kita punya barang A yang seolah-olah jumlahnya agak banyak, dikatakan dia adalah produsen. Kadang-kadang orang terjebak dalam apa ya, pola yang seperti itu gitu. Wah, saya lihat tetangga saya punya areng nih, tumpuk. Berarti dia produsen bukan? Belum tentu. Belum tentu. Bisa juga trader juga. Nah, jadi trader itu bukan messenger. Justru itu kalau dia berniat jadi trader, datang ke tempat itu, dia harus bertanya secara detail. Misalnya, ini kemukus, katakan tadi ya, kita bicara rempah-rempah. Ini kemukusnya apa sih? Kalau saya sih nggak tahu memang kemukus itu apa. Kira-kira dipanennya berapa lama ya, misalnya gitu. 1 gram isinya kira-kira berapa banyak, misalnya seperti itu. Dan spesifikasi yang sekiranya dibutuhkan pada saat, ini kan pertanyaan yang common sense. Kalau orang mau beli barang, orang pasti tanya, itu berapa sih harga? Ada warna apa aja? Ya kan? Kemasannya bagaimana? Sesuatu yang sifatnya sebetulnya standar-standar aja sih. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dikuasai oleh mereka. Nah, kalau yang banyak datang ke saya misalnya, Bu, kebetulan komunitas saya briket. Bu, ada orang mau beli briket, saya punya buyer katanya. Oke, negara tujuannya mana Pak? Misalnya Timur Tengah. Boleh saya minta speknya? Spek yang ada aja di Ibu. Nah, ini sering, nggak 1-2 orang yang datang ke saya seperti itu. Oke, satu itu dia tidak menguasai produk. Kedua, dia tidak menguasai tren.
tren itu bukan apa yang sedang happening, tapi apa yang sedang terjadi maksudnya pada saat itu di lingkup dunia itu ya. Kayak misalnya kalau saya di Briket misalnya, sekarang harga arang tempurung berapa sih? Ini kan lagi tren. Misalnya sekarang harga arang tempurung adalah 10.000 misalnya, 9.000. Nah dengan kenaikan harga arang tempurung, otomatis Briket juga mengalami kenaikan, kan gitu kan. Nah terus kalau orang nanya, Bu, saya mau ada spek super premium nih, tapi harganya 1.000. Saya joget loh. Kita tukeran aja gimana? Iya. Ya. Bingung juga ya kalau gitu. Nah, jadi hal-hal macam ini kadang membuat kita, ya mohon maaf, belajar lagi aja deh. Iya, jadi gitu langsung ya. ilfil ya dari supplier juga ya. Belajar lagi aja dulu kalau mau jualan gitu. Nah, itu dia tuh. Jadi untuk jadi trader itu harus pintar biar suppliernya nih kayak Bu Endah ya, nggak ilfil. Jadi baru datang di pintu udah bikin ya balik lagi aja nanti kalau udah pintar baru ntar datang lagi gitu ya Bu ya. Kalau di saya sih sederhana aja, bahwa antara saya dengan trader ini adalah mitra sebetulnya. Ya saya juga tidak bisa menjadi superior gitu di tengah-tengahnya, mereka nggak bisa karena kita posisinya kan setara ya. Nah justru karena hubungannya setara maka harus balance kan gitu kan. Tidak bisa saya yang terlalu mengintimidasi atau terlalu memberikan banyak knowledge lah ke dia. Seharusnya dia menggali dulu apa yang dibutuhkan bayarnya, atau siapapun trader itu menggali dulu apa sih yang dibutuhkan buyer. Catat. Jangan pertanyaan itu menjadi konyol, begitu juga pertanyaan yang disampaikan oleh buyer kepada tradernya misalnya. Kan nggak lucu misalnya, dalam 1 kilo ada berapa pieces? Sebentar ya, saya tanya dulu. Kan sering banget ya. Jadi ada communication lag lagi. Ada delay lagi 1 jam, baru balik lagi. Ini messenger namanya, Sa. Iya betul. Nah itu yang sering saya temui kayaknya. Ya itu ada searching spesial saya nih. Jadi kalau misalnya kita nyari supplier, kan ada yang ngubungin nih. Saya kasih lah ke searching spesialis. Gak jelas nih Mbak, ini gak jelas nih Mbak, ini gak jelas. Banyak yang gak jelas. Nah itu ya. Jadi makanya gitu. Alangkah baiknya. Jadi trader ini sebetulnya kalau saya bisa menyebutkan secara spesifik, trader itu sama kayak dokter, dia spesialis. Dia itu seorang spesialis. Mau spesialis dalam bidang apa? Mau spesialis di dagang misalnya rempah, mau spesialis di dagang besi, mau spesialis di dagang areng, mau spesialis di dagang apa? Jadi nggak palu gada gitu maksud saya. Selama ini yang saya tahu ya, nggak tahu kalau dunia sudah berubah. Oh nemu rempah-rempah, siapa nih yang punya rempah-rempah, di share di grup, yang punya rempah-rempah, yang punya kopi, yang punya ini, ntar besoknya ganti lagi dagangannya. Nah ini tidak akan membuat seseorang menjadi maju kalau menurut saya, karena apa? Nggak fokus gitu loh. Tapi kalau misalnya alangkah baiknya, kalau trader ini seperti dokter spesialis gitu, spesialis kandungan, ya udah belajarlah tentang ilmu reproduksi, belajarlah tentang ilmu yang terkait dengan hal itu gitu kan. Oh spesialisnya tentang apa? Tentang batu bara misalnya, tentang palm oil, tentang VCO. Nah digeluti betul-betul, dijiwai betul-betul produknya, maka dia bisa menari di atasnya gitu loh. Itulah. Mungkin gini bisa juga sih, soalnya saya juga mengenal ada trader yang produknya tuh macem-macem, tapi itu dia kompeten Bu. Jadi dia jual sabun, terus dia jual buah, tapi tuh dua-duanya tuh jalan karena dia emang bener-bener pertama sabun itu dia mengerti ingredients dan lain-lainnya, dan buah pun juga begitu. Nah gitu, jadi paling enggak komoditas yang dia kuasai. Berapa ya? Kalau misalnya di websitenya tuh ada sabun, terus ada buah-buahan tropis yang saya tahu. 2 berarti? Enggak, sebenarnya ada lebih dari itu, tapi yang saya ingat itu. Oh ya, oke. Oke. Baik. Ya, pokoknya itu. Ya, benar.
Intinya berarti ya kesimpulannya adalah minimal fokus satu. Ya, minimal punya dagangan yang dia kuasai, knowledge-nya apa. Boleh 2, 3, 4, boleh silakan. Tapi harus tahu benar-benar. Harus ngotok gitu loh maksud Ya, saya. ya, oke, itulah intinya. Gitu. Oke. Nah, itu tadi adalah Ini terlalu asik jadinya. Iya. Oke, kita nggak bisa langsung buka semuanya di sini ya, Nggak Bu. bisa. Ya. Biar kalian tetap subscribe YouTube iya. kita. Ini kameramennya udah mulai ini. Kameramen udah mulai marah. Ya, oke. Oke, kalau gitu kalau misalnya mau tahu tips-tips dan belajar ekspor, mungkin mengetahui beberapa update tentang ekspor, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Aspenku Berkarya. Terus juga komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan dan mau sharing-sharing juga. Terus juga share video ini, jangan lupa juga like video ini. Sampai ketemu di vlog kita berikutnya. Dadah. Bye.